Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Anak kelas 3 mana? Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, kita awali pertemuan ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam halaqah ta'limul Quran wa tafsir. Malam ini malam yang kedua pertemuan belajar tafsir. Malam kedua, baca ya. Alhamdulillah. Pada malam yang berbahagia ini insyaallah pembahasan kita adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, di mana nantinya kita akan dapat mengetahui, mendengar pembahasan tafsir Ibnu Katsir, yaitu tafsir surah Al-Fatihah, di mana insyaallah malam ini kita akan lebih mengenal lagi dengan Al-Fatihah, yaitu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu laha al-Fatihatu ay Fatihah al-kitabu khattat wa biha taftahu al-qira'atu fi as-salawati. Disebut di sini bahwasanya Al-Fatihah adalah merupakan pembukaan bacaan di dalam salat lima waktu. Wa yuqalu laha aydan ummul kitab 'inda al-jumhur, dan Al-Fatihah juga disebut ummul kitab. Karahahu Anas bin Malik wal Husni wa Ibnu Sarir karuha tusammaituha bidzalika, dan juga Anas bin Malik menyebutkan bahwasanya Al-Fatihah nama lainnya adalah Ummul Kitab. Jadi
kalau dibilang umul kitab itu berarti kita menyebutkan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah nama lainnya disebut oleh Anas bin Malik, ulama hadis, adalah umul kitab. Wa qala al-Hasan al-ayatul muhkamatu hunna umul kitab wa lizakaruha aidan an yuqalu laha umul Quran. Dan telah berkata seorang ulama hadis yang bernama Hasan, Al-Fatihah ini juga yuqalu laha umul Quran, disebut juga dengan umul Quran. Jadi tadi nama lain yang pertama dari Al-Fatihah adalah umul kitab. Di sini juga disebut oleh ulama hadis yang pertama Hasan, Al-Fatihah itu nama lainnya juga umul Quran. Jadi sudah berapa banyak nama Al-Fatihah? 2. وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصحيحه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ام القران وام الكتاب والسبع المثاني والقران العظيم. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin, artinya Al-Fatihah adalah ummul Quran wa ummul kitab was sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Jadi dikuatkan oleh sebuah hadis dari Tirmizi, hadis yang sahih bahwasanya Al-Fatihah adalah ummul Quran dan ummul kitab dan ummul Quran. Jadi dari ulama hadis Hasan menyebutkan Al-Fatihah adalah ummul Quran. Kemudian Anas bin Malik juga menyebutkan Al-Fatihah ummul kitab. Dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Al-Fatihah adalah ummul Quran dan ummul kitab. Jadi dibuatkan oleh hadis. Wa yuqalu laha al-hamdu wa yuqalu laha as-salah. Di sini disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini, Al-Fatihah itu juga nama lainnya as-salah. As-salah. Jadi Al-Fatihah namanya as-salah. Jadi kalau disebut as-salah juga nama sama dengan Al-Fatihah. Ya. Kenapa disebut as-salah Al-Fatihah ini? Karena Al-Fatihah dia ada kaitannya dengan ibadah salat. Maka disebut Al-Fatihah adalah as-salah. Karena apa? Karena Al-Fatihah ada kaitannya dengan salat. Ada nggak kaitannya? Saking erat kaitannya Al-Fatihah ini dengan salat, dengan ibadah salat, maka disebut di sini as-salat. Apa contohnya kaitannya yang paling erat? Yang paling erat di sini dibahas sebenarnya apa? Nanti akan maju ini saya baca salah satu contoh hubungan Al-Fatihah dengan ibadah salat itu sangat erat hingga dinamakan Al-Fatihah as-salat. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummul Quran fa ya qadatun salasan ghairu tamam. Ya. Jadi bagi siapa yang salatnya di dalamnya tidak dibacakan Al-Fatihah, fa ya qadat salasan ghairu tamam, tidak sempurna, maka salat itu tidak sempurna.
disebutkan ya, la shalah man lam yaqra' Fatihah. Tidak ada salat, tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Jadi bukan sekedar takbir, kemudian rukuk, kemudian sujud, ya, sampai salam. Kalau tidak dibacakan Al-Fatihah, maka tidak sah salatnya seseorang. Maka saking eratnya Al-Fatihah dengan salat, disebutlah Al-Fatihah ini as-salah. Dikembalikan kita. Pertama, nama lain daripada Al-Fatihah Ummul Kitab. Kedua, Ummul Quran. Ketiga, as-salah. Jadi Al-Fatihah itu punya nama dia. Ya, punya nama. Seperti juga kita kadang-kadang manusia ini namanya Muhammad Dahlan. Datang orang ke sini, ada Udi enggak? Ada Ustaz enggak? Jadi punya nama. Ya, ada kaitan dengan nama yang dipanggil itu. Begitu juga dengan nama yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir berkenaan nama lain daripada Al-Fatihah adalah itu ada kaitannya. Al-Fatihah disebut Ummul Quran, ya. Kemudian Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Kemudian di sini juga Al-Fatihah disebut juga namanya as-salah karena dia erat kaitannya dengan ibadah salat. Saking eratnya maka Al-Fatihah disebut as-salah. Diqaulu sallallahu alaihi wasallam an rabbih qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfain fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil 'alamin qala Allahu hamdani 'abdi hadzal hadis. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasamtu shalah disebutkan aku telah membagikan salat itu dua macam. Baini wa baina antaraku dan hamba. Baini wa baina 'abdi antaraku dan hambaku. Jadi salat itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dua bagian antara aku kepada Allah dan hambaku. Jadi kalau kita sedang salat, nah ini kita sedang sangat dekat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala al-'abdi apabila hambaku telah berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita salat kita menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah, maka Allah menjawab hamdani 'abdi, hambaku telah memujiku. Jadi alhamdulillah rabbil alamin ini adalah kalimat pujian. Jadi atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka perbanyaklah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin ini adalah merupakan salah satu kalimat syukur kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat inilah kalimat syukur yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dalam segala hal, maka Allah sangat bahagia. Saking bahagianya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang atau hamba yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, maka Allah menjawab hamdani 'abdi, hambaku telah memujiku. Ini hadis. Kemudian kita lanjutkan lagi. Qasamaitul Fatihah salat li'annaha syurut fiha. Dinamakan Al-Fatihah itu salat karena Al-Fatihah itu syarat dari ibadah salat. Al-Fatihah itu syarat daripada ibadah salat. Maka dinamakan qasamaitul Fatihah salat li'annaha syartun fiha, karena Al-Fatihah itu adalah syarat di dalam salat. Al-Fatihah bagian daripada rukun salat atau tidak? Rukun ya. Jadi kalau kita tidak melaksanakan rukun dalam segala hal ibadah, apabila apabila ada rukunnya tidak kita kerjakan,
Apabila tidak dia melaksanakan niat Ibn Ali, maka tidak sah ibadah umrohnya karena rukun. Begitu juga dengan Al-Fatihah, apabila tidak dibacakan dalam salat maka tidak sah. Li'annaha syartun fiha, karena sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah syarat sahnya ibadah salat. Wa yuqalu laha. Baik, sebelum saya lanjutkan, Ummul Quran, Ummul Kitab, kemudian As-Salah, 3 nama. Kemudian wa yuqalu laha, dan dikatakan oleh sebagian ulama, jumhur ulama di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Fatihah itu asy-syifa, wa yuqalu laha asy-syifa, dan disebut juga Al-Fatihah adalah syifa. Syifa itu apa artinya syifa? Obat penyembuh ya. Jadi Al-Fatihah itu obat juga. Subhanallah. Itu kayak gitu bisa kita minum air putih, kurang-kurang sehat, kayak enak badan, kemudian dibacakan Al-Fatihah. Bisa karena dia merupakan asy-syifa. Dia ada penyembuh. Sayangnya kadang-kala kita Al-Fatihah ini tidak kita manfaatkan, menggunakan, merealisasikan dalam kehidupan kita. Hanya sekedar dalam sholat saja. Padahal Al-Fatihah ini bisa jadi obat namanya asy-syifa, penyembuh. Jadi kalau misalnya pening-pening sedikit, ya pening-pening terasa badan kita, pikiran kita, dan lain sebagainya, kalau bisa diawalkan dengan mengobati diri sendiri dengan membaca Al-Fatihah. Dan langsung ambil bodrek. Kadang-kadang orang sudah kebiasaan dengan bodrek, jadi kalau pening, bodrek dulu dia. Cari bodrek dulu kan gitu ceritanya. Kalau misalnya kita dah tahu nih Al-Fatihah disebut di sini asy-syifa, penyembuh Allah, maka segeralah kalau kita merasa tidak enak badan dan sebagainya, jadikanlah Al-Fatihah itu sebagai obat. Bagaimana caranya? Ambil air putih, bacakan Al-Fatihah, kemudian niatkan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah dapat menyembuhkan. Insyaallah. Masalahnya sekarang ini yakin tidak? Persoalannya yakin. Ada orang saya yakin dengan bodrek, ya bodrek lah. Rokok ya rokok lah. Obat-obat lainnya ataupun segera begitu saja. Makanya kita ini utamakanlah, dahulukanlah ketika kita mengobati diri dengan menyebut membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah asy-syifa. Kenapa asy-syifa disebut? Dalam hadis disebutkan lana rawahu Darimi an Abi Sa'id marfu'an ar-rijal salih wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yadrika anha ruqyah. Lana rawahu Darimi an Abi Sa'id marfu'an Fatihah al-kitab syifaa min kulli sifmin. Min kulli sifmin disebut. Kenapa disebut Al-Fatihah itu syifa? Dalam hadis, dalam sebuah hadis yang sahih, rawahu Darimi an Abi Sa'id marfu'an Fatihah al-kitab syifa min kulli sifmin. Ternyata disebutkan asy-syifa, pengobat atau penyembuh, karena Al-Fatihah ini dapat menyembuhkan min kulli samin, dari sekatan ataupun terkena racun. Maka disebut ini asy-syifa. Jadi disebut ini asy-syifa karena kan Al-Fatihah ini dapat menyembuhkan min kulli samin, ya min kulli samin, artinya apa? Dari segala racun. Jadi kalau kita misalnya Al-Fatihah juga berjalan lupa, dengan membaca dengan sungguh-sungguh dan berkeyakinan. Persoalannya kita ini masalahnya yakin saja. Wa yuqalu laha. Ini keempat saya lanjutkan. Yang pertama apa nama lain dari Al-Fatihah? Ummul Kitab, Ummul Quran 2. Habis itu As-Salah 3. Yang keempat apa tadi? Asy-syifa. Yang kelima disebut sini wa yuqalu laha, dan Al-Fatihah juga disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir ini nama
nama lain dari Al-Fatihah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Ruqyah. Ruqyah ini sesuatu amalan yang dapat menyembuhkan orang daripada gangguan jin syaitan. Ada enggak Pak? Kita melihat orang-orang ruqyah dibacakan ke Al-Fatihah. Paling pertama dibaca Al-Fatihah. Maka disebut di sini Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ini dapat menjadi bantuan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam mengobati orang-orang yang terkena gangguan sihir, ya. Wa yuqalu laha ar-ruqyah li hadis Abi Sa'id fi sahihain ruqyah biha ar-rijal as-salim fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yadrika anna ruqyah. Jadi disebut ruqyah ini dalam hadis yang sahih. Ada suatu kejadian seorang lelaki, ya, seorang lelaki yang tergangguan, kena gangguan jin, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengobati laki-laki tersebut dengan berkata, "Wa ma yadrika annaha ruqyah." Dari mana engkau tahu bahwasanya Al-Fatihah ruqyah? Ini menunjukkan bahwasanya ruqyah ini Al-Fatihah ini adalah bisa menjadi pengobatan orang-orang yang terganggu jin dan syaitan. Insyaallah kita juga sudah beberapa hari yang lalu melakukan ruqyah kepada santriwati. Kemudian insyaallah kita adakan masanya. Ada program sama kita bicarakan masa ini. Kita akan mengadakan ruqyah masal. Jadi bagi-bagi yang merasa dirinya tidak benar ataupun ada rasa yang kuat dan sebagainya, ada rasa-rasa malas, ini ruqyah. Jadi ruqyah itu bukan mesti orang yang terkena kesurupan diruqyahkan. Kita ini perlu diruqyah supaya kadang-kadang ada sifat malas, berat dan sebagainya, ya, atau sakit, atau kadang bukan hanya kita, tempat pun perlu diruqyah, ya, tempat pun perlu diruqyah. Jadi insyaallah kita akan segera mengadakan ruqyah masal atau ruqyah secara pribadi insyaallah. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berhenti kita berada di sampai ruqyah. Mana? Kecil, bukan? Wa yuqalu laha ar-ruqyah. Al-Fatihah disebut juga ruqyah. Jadi nama lain daripada Al-Fatihah ar-ruqyah. Karena sesungguhnya Al-Fatihah ini bisa kita menggunakan untuk mengobati orang-orang yang terkena sihir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Kenapa disebut ruqyah? Di hadis Abi Sa'id as-Sahih, "Haina ruqya biha ar-rajulu salim faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yadrika annaha ruqyah." Sebagaimana seorang lelaki yang kena sengatan dalam berbuat jin, maka diobati dengan menggunakan membaca Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah sini kita sudah mengetahui nama lain daripada Al-Fatihah. Al-Fatihah yang pertama untuk kita, yang
kedua Ummul Quran, yang ketiga as-shalah, yang keempat as-shifa, yang kelima ar-ruqyah. Dibiasakan daripada kita meminum air ataupun mengobati diri sendiri dengan baca Al-Fatihah. Apabila anak kita, keluarga kita, maka ambillah air putih, kemudian bacakan Al-Fatihah, dihembuskan ke air putih tersebut, insyaallah akan menjadi suatu asyifa penyembuh. Insyaallah. Mana ada yang mau ditanyakan? Ustaz, Ya. kalau sholat ada wajib baca Al-Fatihah, Ustaz. Ya. Itu sebagai makmum, Ustaz. Ya. Makmum kita kan mendengarkan imam. Ya. Nah, itu baca Al-Fatihah itu kalau kita baca gimana? Kalau baca gimana, Ustaz? Sebagai makmum. Ya. Mana hukumnya, Ustaz? Baik. Kita terlebih dahulu harus memahami bahwasanya Al-Fatihah ini adalah merupakan syarat daripada ibadah salat. Syarat sahnya salat harus membaca Al-Fatihah. Itu syarat sahnya salat. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fa hiya salat ghairi tamam." Kemudian ada hadis yang lain menyebutkan inna madhhab asy-Syafi'i wa jama'atu min ahli al-'ilm annahu tajibu qira'atuha fi kulli rak'ah. Sesungguhnya mazhab Imam Syafi'i, ya, wa jama'ah dan para jumhur ulama-ulama dari kalangan Imam Syafi'i menyebutkan annahu tajibu, bahwasanya Al-Fatihah itu wajib qira'atuha, dibaca di dalam salat, fi kulli raka'atin, pada tiap-tiap rakaat. Ini mazhab Imam Syafi'i. Oleh karena itu ada satu pertanyaan, bagaimana orang yang sholat berjamaah ketika imam membaca, apa makmum perlu baca lagi? Begitu ya Pak Jaja. Dalam satu hadis juga disebutkan qira'atul imam wa huwa makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Itu dalam sebuah hadis. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ketika imam membaca Al-Fatihah, ya, itu makmum mendengar. Karena apa alasannya? Fa iza qara'al Qur'an fastami'u wa ansitu. Ya, dengarkan ketika dibacakan Al-Qur'an. Namun setelah imam membaca, kita mendengar makmum. Ya, kalau kita baca imam baca nanti salah-salah pula imam, saya tak dengar. Begitu ceritanya. Nah, setelah imam membaca, berhentilah sejenak di situ, barulah dibaca oleh makmum. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Artinya apa? Imam baca, makmum juga dalam sholat membaca Al-Fatihah. Waladdallin, amin. Kan kalau imam nggak tahu, Ustaz, kan? Ya. Kan ada langsung yang habis amin, imam itu ada langsung. Ya, itu makanya di sini ada satu pendapat seperti kita bacakan tadi, ya, qira'atul imam wa huwa qira'atul ma'mum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Jadi andai imam membaca tidak memberikan kesimpulan untuk makmum, maka makmum tidaklah dia berdosa dan salatnya tetap sah.
Tetapi kalau sempat kita membaca, baca Al-Fatihah dalam sholat berjamaah. Kemudian ada satu pendapat lagi ya dari jumhur ulama kalangan Imam Syafi'i menyebutkan ketika imam membaca melanjutkan bacaan surah ya, maka boleh di situ makmum juga membaca Al-Fatihah. Sama ada satu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang intinya adalah apabila makmum membaca, imam membaca, makmum membaca Al-Fatihah. Jadi hukumnya itu diwajibkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Jelas sekali di sini. Inna madhhab Syafi'i wa jama'atu min ahli ilmi annahu tajibu qira'atuha fi kulli raka'atin. Maka wajib baca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Ustaz, itu kan tadi mazhab Syafi'i. Ya. Itu mazhab yang lain lagi yang membaca pun akan mendengarkan Ya, salah. salah. Jadi pertanyaan saya, kira-kira kalau di antara itu ada yang diikuti untuk makmum Ustaz ya? Iya. Gimana Ustaz? Sholatnya sah atau? Salatnya sah. Dalilnya apa tadi? Dalilnya tadi qira'atul imam wa hiya qira'atul makmum. Bacaan imam juga bacaan makmum, itu pegangannya. Dan itu hadis, bukan pendapat ulama. Itu hadis Rasulullah SAW. Dan pendapat ulama juga mengambil daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi makanya di sini kita juga melihat umpama kalau misalnya ini kan ada pertanyaan, kalau kita sholat berjamaah hujan deras, kadang-kadang kita ada nggak kita nggak mendengar suara imam? Ada nggak? Ada. Nah, apalagi misalnya jauh, kalau dekat bolehlah yang dengar. Ini bagi orang yang nggak mendengar suara imam, apakah dia boleh berpegang kepada hadis qira'atul imam, qira'atul makmum? Tidak boleh, karena dia tidak mendengar, mesti dia baca Al-Fatihah. Contoh, imam di sini, makmum di sana, nggak didengar, dia bermakmum, dia hujan, remang-remang. Remang-remang itu wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum. Tapi bagi makmum yang masbuk Ustaz. Enggak. Kan ada gitu kan. Oh ini misalnya Misalnya dia masuk ketika imam sudah selesai baca Al-Fatihah. Ya. Kan membaca surah. Ya. Jadi yang masbuk ini dia wajib baca Al-Fatihah Ustaz ya. Wajib. Kenapa? Kita berpegang kepada anna mazhab. Summa inna madhhab asy-Syafi'i wa jama'atu min ahli al-'ilm annahu tajibu qira'atil Fatihah. Annahu tajibu qira'atiha fi kulli raka'atin, pada tiap-tiap rakaat. Jadi kalau misalnya makmum pun apabila dia dalam masih konteks dia berdiri, ya, nah itu boleh dibaca dan harus wajib membaca Al-Fatihah. Jadi begitulah beratnya kaitan Al-Fatihah ini dengan sholat. Hingga kita kembali lagi pembahasan tadi, hingga apa? Al-Fatihah ini dinamakan as-shalah. Begitulah pentingnya. Itu sering kejadian Ustaz. Betul ya. Kan masbuk. Ya. Ustaz imamnya udah membaca Al-Fatihah, membaca surah. Kita mengikuti, katanya ketika masih ruku kita dapat satu rakaatnya Ustaz. Kadang kan kita masuk imam itu udah ruku, sering kadang kita ikut ruku juga Ustaz. Kita belum baca Al-Fatihah. Nah, makanya saya bilang tadi, ketika kita dalam konteks masih berposisi berdiri, itu kita wajib membaca Al-Fatihah. Ketika makmum sudah ruku, disitulah kita mengikuti imam. Maka rukulah, dapatlah kita
satu rakaat daripada sholat berjamaah sebagaimana imam tadi membaca Al-Fatihah. Kenapa? Itu disitulah kita bisa mengambil qiraatul imam, qiraatul wahya qiraatul ma'mum. Bacaan imam itulah bacaan ma'mum. Dalam konteks seperti itu, apabila terdesak dalam kondisi makmum sudah rukuk dan kita sudah dapat kategori satu rakaat. Jadi nggak perlu lagi nanti pada rakaat imam tahiyatul tahiyat akhir kita berdiri lagi untuk menambah salat, untuk menambah satu rakaat lagi, tidak perlu. Disitulah kita sudah dapat satu rakaat sebagaimana makmum juga, ya. Pegangannya adalah qiraatul imam wa hiya qiraatul ma'mum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Namun oleh karena itu ketika kita dalam posisi berdiri itu kita wajib membaca Al-Fatihah karena masih ada satu kesempatan. Gimana ya? Nah, jadi kan ketika seorang makmum yang dia masuk dan waktu dia masuk itu imamnya itu udah baca inna ataina lah 3 ayat. Sedangkan dia baru masuk sholat. Lalu imamnya duluan rukuk, ketika dia makmumnya itu masih baca Al-Fatihah, masih separuh lah. Jadi dia harus langsung rukuk, harus langsung mengikut imam atau menghabiskan Al-Fatihah. Nah, di sini kalau kita melihat konteks sholat berjamaah, ketika kita tidak habis menyempurnakan bacaan Al-Fatihah, imam sudah rukuk, kita ikut rukuk. Imam rukuk kita rukuk, imam sujud kita sujud. Walaupun bacaan kita belum sempurna. Kenapa? Begitulah besarnya tanggung jawab imam. Inilah makanya tanggung jawab imam itu besar, bukan imam ya. Imam. Jadi nggak wajib lah itu. Iya. Gimana? Jadi ceritanya makmumnya nggak jadi wajib lah baca Al-Fatihah ini. Jadi sunnah juga. Nah, dia wajib bacaannya. Dia kan sedang baca tadi. Ya, dia kan sedang baca tadi. Tapi tidak sempurna habis. Makmum sudah rukuk. Di sinilah ada lagi bab tanggung jawab imam. Yang bacaan tadi memang harus kita baca Al-Fatihah. Kalau memang tidak wajib, ngapain kita baca? Tetap wajib. Fi kulli raka'atin. Ini masalahnya tadi tidak sempurna. Nah, ini masalahnya ketidaksempurnaan bacaan Al-Fatihah kita dalam sholat ketika bermakmum, maka makmumlah imamlah yang bertanggung jawab. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan kalau imam ini jangan mendahulukan, apabila ada yang batas utamakan. Kalau azan, berlomba-lombalah kamu memandangkan azan. Jadi ada orang sekarang juga yang imam berlomba-lomba dia menjadi imam, nggak masuk imam marah. Nah ini juga nggak ada jauh imam marah dia. Nah ini juga. Padahal kalau kita lihat dari hukum syara dalam agama ini, kita berlomba-lomba untuk menjadi seorang muazzin. Kalau imam itu mudah lah, makanya kalau ada batas. Inilah di akhir zaman kita melihat ahlul ilmi ataupun orang-orang yang jahil ini dia yang mengutamakan, yang ingin maju menjadi imam. Padahal imam itu sangat besar tanggung jawab. Makanya konteksnya di sini ada sekarang sudah akhir zaman, orang yang mencari imam bukan orang yang ahli dalam agama. Ditugaskan dia mencari imam, dia nggak pulang tahu kan itu. Minimal sekurang-kurangnya orang yang sholatnya di masjid sholat lima waktu kan itu kan ditugaskan. Jadi dari imam dari khotib bukan pada bidangnya. Ya? Alhamdulillah subhanallah. Jadi ini perlu. Jadi bukan hanya sekedar kita bicara bahwa bisa baca Al-Fatihah, kemudian bisa baca ayat. Nah ini udah langsung kita merasa sudah cukup syaratnya. Padahal kalau kita lihat dari hukum syariat
bahwasanya orang-orang yang mengumandangkan azan itu akan diutamakan berlomba-lomba. Tapi ketika imam itu maka utamakan orang yang lebih utama, yang lebih kandas, ya. Tapi saya juga ada orang yang dibakar yang masjid pula kan gitu. Ini pula jadi masalahnya. Problem semua ya, problem. Ada yang tak pantas, dia pula ada yang masjid yang gitu. Ini Allah Akbar. Alhamdulillah subhanallah. Baik. Jadi begitulah pentingnya Al-Fatihah di dalam salat, karena malam yaqra Fatihah la salat, ya la salat malam yaqra Fatihah. Tidak ada salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi yang hadis yang kita sebutkan tadi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ya. An Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Jadi barang siapa yang barang siapa adalah baginya menjadi imam, maka bacaannya imam lahu baginya makmum, lahu qira'ah baginya makmum. Nah ini disebut di sini. Makanya ada sebagian sebagian pendapat juga kita bacakan di sini, ya. Coba kita dengarkan. Nah, maka lahu annahu qala man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah walakinna fi isnadihi dha'if rawahu Malik an Wahab bin Kaisan an Jabir bin Kalamihi wa qad rawa hadha al-hadis man taraka wa la yasihu shay'un minha an Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Ini ada perbedaan pendapat mengenai yang bacaan imam itu bacaan makmum. Ya. Jadi dari sahabat Jabir bin Abdullah disebut di sini maka lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah walakinna fi isnadihi dha'if. Maka Imam Syafi'i menyebutkan wajib baca Al-Fatihah walaupun imam sudah baca Al-Fatihah, wajib tidak makmum. Kecuali seperti tadi yang dikatakan wajib kita membaca. Persoalan kita tidak sempurna karena makmum sudah umum, ya itulah asbabnya orang yang menjadi imam itu satu jawab. Maka bacaan yang kurang tadi sudah ditanggung oleh imam. Bacaan yang kurang bagi makmum sudah ditanggung oleh imam. Baik, alhamdulillah. Jadi nama lain dari Al-Fatihah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Salah, As-Sifat dan Ar-Ruqyah. Sekarang kembali kita melihat Fadilatul Fatihah, Fadlul Fatihah, Fadilah Fatihah. قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفاظ بن عاصم عن أبي سعيد بن معلي رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال ألم يقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال لعلمك أفضل سورة في القرآن قبل أن تخرجوا من المسجد. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW
berkata Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian dalam hadisnya bin Abdurrahman An-Hufaz bin Hasib, ini ada hadis semuanya disebutkan pada suatu ketika ada seorang yang usalli fada'ani, orang yang sholat di dalam masjid, ya, kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ketika dipanggil, sahabat itu terus melanjutkan sholatnya. Setelah salam, sahabat itu menghadap Rasulullah SAW. Katakan Rasulullah SAW, kenapa engkau tidak mendengar panggilanku? Sahabat itu menjawab, sesungguhnya aku sedang melaksanakan sholat. Makanya dalam hal ini Rasulullah SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut, fa'akhadha biyadi falamma arada an yakhruja masajid. Rasulullah SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut, sini engkau, biar aku ajarkan kepada engkau suatu surat di dalam Al-Quran yang paling penting sebelum engkau keluar dari masjid. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid. Apa itu? Kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, innaka qulta, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengatakan, engkau telah ingin mengajarkanku kepadaku, yaitu ayat ataupun surah yang ada dalam Al-Quran. Apa itu? Li'allamnaka a'dham surah fil Quran. Qala na'am, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Rasul menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin sampai akhir ayat, 7 ayat. Jadi begitu pentingnya Al-Fatihah ini sampai-sampai Rasulullah SAW memanggil seorang sahabat, kemudian mengatakan, akan kuajarkan engkau sebuah surat, satu surat sebelum engkau keluar dari masjid, yaitu surah Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah ini adalah penting sekali, terutama pentingnya di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya tajibu qira'atuha fi kulli raka'atin, wajiblah membacakan Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Begitulah pentingnya Al-Fatihah. Ini salah satu fadilah surat Al-Fatihah. Nah, di sini disebutkan bahwasanya surah Al-Fatihah ini adalah 7 surat. Ya, Al-Fatihah ada 7 ayat. Al-Fatihah ada 7 ayat. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan Bismillah itu tidak bagian daripada Al-Fatihah, maka ini bisa kita katakan keliru, terlebih-lebih dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Tapi ada pendapat Al-Fatihah itu tidak bagian daripada Al-Fatihah, maka pendapat itu tidak bisa kita ikuti, karena sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah sab'atul mazani, 7 ayat. Ya, 7 ayat berarti kalau kita hitung Bismillahirrahmanirrahim yang pertama, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, kedua Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin, 4 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 5 Ihdinas siratal mustaqim, 6 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka 7 ayat, ya, 7 ayat. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwasanya Al-Fatihah 7 ayat, namun malam ini ya kita dikuatkan pembahasan Al-Fatihah ini bahwasanya 7 ayat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya. Jadi yang berbeda pendapat adalah ketika membaca basmalah. Ada orang yang membaca basmalah secara jahar dan ada membaca basmalah secara sir. Dan Imam Syafi'i rahimahullah
membaca basmalah pada setiap sholat itu dengan dan jahar ketika imam, ya. Jadi apabila ada bacaan basmalah dibacakan secara sir, nah ini jelas dia bermazhab Imam Malik seperti di Mekah, ya, seperti di Madinah. Ya. Jadi bacaan basmalah itu kan nggak dijaharkan, ya. Ini bagi jamaah yang sudah berangkat umroh, ya. Bukan tidak dibaca basmalah, tapi disirkan bacaannya. Jadi kalau ada misalnya orang mengatakan di Mekah tidak dibaca basmalah, nah, tidak. Bahkan kita mendengar, ya, ada alhamdulillah gitu, ya. Nah, itu. Kadang-kala kita dengar, kadang-kala tidak terdengar. Namanya aja sir. Kalau sir itu kan hanya kita yang mendengar, begitu. Maka di sini yang berbeda pendapat mengenai basmalah, bukan mengenai Al-Fatihah. Al-Fatihah sepakat ulama jumhur, ya, baik Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, ya, kemudian Imam Hanafi. Sesungguhnya Al-Fatihah ini adalah terdiri dari 7 ayat. Maka disebut dalam Al-Quran adalah sab'atul mathani. Mana ada yang ditanyakan? Jelas, ya? Jelas sekali mengenai Al-Fatihah ini. Ya. Ya. Jadi saya pernah Dengar. pernah mendengar dan Jadi, membaca, ya. dalam sebuah buku tajwid. Jadi itu ada tulis Al-Fatihah bisa menjadi 8 ayat. Jadi ketika saya baca 8 ayatnya itu bukan karena bismillahnya itu tadi, letak di ayat terakhir. Suratul ladzina, tapi dia ketika dalam sholat. Suratul ladzina an'amta alaihim. Ya. Kalau dia berhenti di situ, dia itu dilanjut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu bisa menjadi 8 ayat dalam buku itu. Makanya kalau di yang memakai buku itu biasanya orang membaca di ayat terakhir itu langsung dihabiskan sampai waladdallin. Ya. Jadi mungkin pendapat itu saya pribadi pun belum ada suatu referensi, ya. Mungkin kitab itu tajwid itu menyebutkan referensinya apa, ataupun tertulis saja. Adakah suatu dalil yang jelas? Al-Fatihah 7 ayat ini ada dalilnya, Al-Quran. Mari sama-sama kita dengarkan hadis ini. Warawil al-Baihaqi an Ali wa Ibnu Abbas wa Abi Hurairah annahum fasarru qawlu ta'ala sab'an min al-mathani, ya, sab'an min al-mathani, 7 ayat daripada ayat Al-Quran bil Fatihah, surah Al-Hujurat. Maaf, bukan Al-Hujurat, Al-Hajar. Ini bisa dibuka kembali dari Bapak mengenai surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Ini dalilnya, ya. Bi Fatihati wa anna bismillah hiya al-ayat sab'ah minha. Dan Al-Fatihah itu bahwasanya bismillah dia adalah ayat daripada Al-Fatihah. Al-ayat sab'ah, ya, dia bagian daripada Al-Fatihah. Minha wa sayati tamam hadza 'inda al-basmalah. Dan dia tepat jelas bahwasanya bismillah ini adalah bagian daripada Al-Fatihah. Jadi sab'ah min al-masani ini sebenarnya yang menjadi pembahasan dalam ayat ini adalah bismillah itu masuk enggak dalam Al-Fatihah hingga Al-Fatihah menjadi 7 ayat. Kalau enggak ada bismillah berapa ayat? 6. Maka di sini dibuatkan 7 ayat Al-Fatihah itu termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Pas kalau yang masalah kadangkala bisa menjadi 8, maksudnya kayak mana ya maksudnya? Kadang-kala bisa 8 kayak mana maksudnya? Apa karena kita berhenti wakaf di situ? Hah? Mungkin juga pernah saya dicek dalam Quran. Karena di satu Quran ini dia itu ada wakafnya. Sedangkan di Quran yang lain tidak ada wakaf.
Nah, jadi ini bisa jadi permasalahan percetakan, ya. Yang jelas referensinya maksudnya yang dia bisa kira-kira di 8 apa? Apa referensinya? Kalau masalah wakaf, gara-gara kita berhenti di situ jadi 8, berarti nanti ayat yang lain kok misalnya ayat panjang nih, ya kan? Fatanallahu ala qulubihim, berhentilah itu, wa ala sam'ihim wa ala absarihim, dan apa di itu ada juga kan? Jadi maksudnya dalam kitab itu, kitab tajwid itu referensinya yang menyebabkan dia bisa jadi kadang-kadang bisa jadi 8 ayat. Maksudnya apa referensinya? Atau ada riwayat seperti pemain ini disebutkan Al-Fatihah as-salah. Karena kenapa as-salah? Ternyata orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah, orang yang tidak baca Al-Fatihah dalam salat maka tidak sah salatnya. Maka disebutkan as-salah. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah hadisnya, la salat man lam yaqra Fatihah. Jadi yang tadi itu yang sebabnya kita Al-Fatihah kadang-kadang bisa jadi 8, sebabnya apa? Maksudnya dalilnya, referensinya. Tadi bisa saja, cuma nggak ada dalil, ya belum pulang buat kita apa kan? Kita amalkan kan? Jadi saya rasa itu perlu penjelasan yang akurat dan perlu dalil. Yang jelas Al-Quran menyebutkan Al-Fatihah itu 7 ayat. Ini ilmu kita nih Pak. Jadi kalau suatu saat nanti ada yang bilang dulu kita tadi mana bicara tentang Al-Fatihah, Al-Fatihah itu 8 ayat ya. Di mana dalilnya dia? Enggak. Al-Fatihah itu 7 ayat. Bukan ayat surah Al-Hajar. Al-Hajar ya. Disebut di sini dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Al-Fatihah itu 7 ayat, bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi itu. Jadi ya itu nggak bisa kita ponis bahwasanya itu benar atau salah. Yang jelas dalilnya nggak ada, berarti belum bisa kita amalkan lah. Yang jelas sudah bisa kita amalkan 7 ayat. Baik. Referensi tadi Ustaz dari Quran tadi surat Al-Hajar ayat berapa? Ayat 87. Karena gini, Ya. ada sebagian orang berhenti main mobil itu berhenti itu. Padahal itu kalau kita melihat Quran, kalau ada gambar atau tanda lam alif itu, ada di situ. Mungkin karena itulah. Jadi orang. Nah, berarti karena itu bukan dalil referensinya, maka tidak bisa dikuatkan. Mungkin masih mungkin. Abi Armia mungkin, nggak bisa itu. Tapi kalau sudah Rasulullah SAW, Ta'ala, itu dah kuat. Tapi bisa saja itu. Jadi begini dia, siapa yang mengikuti nanti yang seperti Pak Armia, Abi Armia bilang, jamaah Pak Adi yang meyakini itu. Karena kan al-Qalam kan kalau dilarang ya. Betul. Tapi jangan ini, jangan disebut bahwasanya dia bisa jadi 8. Jadi itu makanya dalam berurusan agama ini kita harus punya referensi. Ya, saya menyampaikan ini bukan referensi saya, bukan pikiran saya, tafsir pemikiran kesadaran enggak, pemikiran tafsir isi kitab Syekh Ibnu Katsir. Saya hanya menyampaikan, membaca, menjelaskan maknanya itu aja. Jadi itu. Maka oleh karena itu kita sepakat untuk saat ini berdasarkan dalil, ya, bahwasanya Al-Fatihah itu 7 ayat dan Bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Karena ada orang pertentangan Bismillah itu tidak kategori Al-Fatihah ada. Tapi kita sudah punya referensi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, sudah punya referensi. Dan dalam kitab ini juga berdasarkan hadis Rasulullah dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seperti itu
disitulah ada kaitannya kita belajar tafsir dan belajar Al-Quran. Nanti ada babnya belajar Quran. Dilarang berhenti, ya, tanda-tanda berhenti wukuf, boleh berhenti di sini, boleh tidak, atau sama sekali tidak boleh berhenti di sini. Nanti ada. Makanya kita belajar Al-Quran belum masuk kemarin mengenai isi kitab Tuhfatul Atfal. Kita baru pembahasan bacaan-bacaan saja. Jadi insya Allah ada makna. Nah, makanya di sini kita dimasuk nih, ya kan, muncul macam-macam seperti tadi kan. Ada orang yang membaca yang tadinya sebenarnya dilarang, tapi dia baca juga. Namun oleh karena itu, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada pembahasan kita bahwasanya Al-Fatihah adalah sab'ah al-matan, ya, itu ayat daripada Al-Quran, dan bismillah golongan salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sudah mengenal Al-Fatihah ini. Nama lainnya adalah Ummul Kitab, Ummul Quran, kemudian As-Salah, kemudian Asy-Syifa, kemudian Ar-Ruqyah, ya, di mana semua ini adalah nama daripada surah Al-Fatihah. Kalau begitu, ya, semakin kita mengenal Al-Fatihah ini, maka kita semakin muncul semangat ataupun keyakinan di dalam mempelajari Al-Quran. Oh, ternyata Al-Fatihah ini luar biasa, ya. Bisa daripada Al-Fatihah sholat. Ternyata Al-Fatihah penting dalam sholat. Orang yang baca Al-Fatihah, yang tidak baca Al-Fatihah dalam sholat, maka tidak sah sholatnya. Dalam pendapat ulama hadis Asbabun Nurul juga kita melihat membaca Asbabun Nurul, la salat man lam yaqra Fatihah. Tidak ada salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ini bukan hanya tidak membaca, tetapi orang yang membaca dengan salah juga tidak sah. Orang baca Al-Fatihah salah, Al-Fatihahnya tidak sah salah. Ya. Apalagi yang tidak membaca. Makanya yang jadi imam itu memang yang lebih utamaannya, yang lebih afdal lah, ya. Kemudian khatib Jumat tadi paling penting, ada sebuah masjid sangat memperhatikan pada imam sholatnya dan pada khutbahnya, ya. Karena apa? Begitu penting sholat ini. Jangankan orang yang tidak membaca, orang yang salah membaca Al-Fatihah saja tidak sah salatnya. Tidak sah salat. Kalau bacaan salahnya misal masih mat, tajwidnya masih al-afu minallah, masih mendapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang salahnya apa artinya? Kok bisa gitu saja? Kita sudah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal, asal kata pada siratul. Siratul itu jalan yang lurus. Pakai sa, tapi kalau pakai sin, siratal, kepiting siratul, kepiting bagian. Jadi tunjukilah jalan kepiting. Enggak ada maknanya. Banyak makna-makna yang salah. Artinya apa? Ketika kita baca yang bersalahan berkenaan dengan tajwid, di sini dapat al-afdal min Allah. Tapi kalau sudah maknanya yang salah, yang sangat luar biasa kesalahannya, ya, ini tidak sah salatnya. Maka oleh karena itu, bagaimana Ustaz kalau orang yang sedang belajar, orang yang sedang belajar, orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang talabul ilmi, ya, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bacaan Al-Fatihah hanya masih amburadul dalam salat. Tapi dia belajar terus. Belajar terus. Bahkan mempelajari Al-Fatihah ini bukan sekedar hanya bisa benar membacanya, tetapi bagaimana maknanya, ya, bagaimana kita menghayati maknanya. Nah, ini ada tingkatan. Maka oleh karena itu, disinilah
pentingnya Al-Fatihah itu dalam sholat. Dan Al-Fatihah bukan hanya untuk kita laksanakan dalam sholat, akan tetapi bisa juga menjadi syifa, obat dalam kehidupan kita. Dan bisa juga menjadi ar-ruqyah, menyembuhkan orang-orang yang gangguan daripada jin, ya. Inilah keutamaan surah Al-Fatihah. Jadi kitab yang Fikra baca ini apa nama kitabnya? Nama kitab tajwidnya masih ingat juga? Saya dari mana dicek. Oh, itu dilihat lagi dalilnya, dia menyebut 8 kadang-kala tidak dibuat juga. Saya sudah berhenti. Apa? Saya sudah berhenti. Orang tersuruh. Dia nanti seperti itu. Jadi dia itu di bagian akhirnya dari itu. Al-Fatihah bisa menjadi 8 ayat. Ditulis tanpa ada dalil. Dia nggak pakai dalil, dia bukan bisa dari dalil ini. Cuma dia bilang Al-Fatihah itu keterangan bisa menjadi 8 ayat karena dia di wakaf. Dan itu ketika kita cek di Al-Quran. Supaya memang Al-Quran di Indonesia sendiri itu banyak yang berbeda-berbeda waktu. Bukan hanya wakaf saja, Al-Quran di Indonesia ada yang sudah dibalik makna. Jangan memilih pemimpin dari golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kan itu. Ini ya, jangan berteman gitu. Jangan berteman. Ini banyak apa ya? Wah, Indonesia. Yang maksud kita di sini adalah persoalan surah Al-Fatihah 7 ayat atau 8 yang kita sini punya referensi. Di sini disebut sabah masani. Artinya apa? Al-Fatihah ini 7 ayat dan basmalah golongan daripada ayat Al-Fatihah. Dan ini referensinya adalah dibuka surah Al-Hijr 87. Nah, ini jelas nanti buka tafsir juga. Namun oleh karena itu ini perlu pembahasan lagi mungkin yang mendalam. Artinya kita tidak mengatakan itu salah. Ya, yang jelas malam ini sesuai dengan referensi kitab Ibnu Katsir. Nah, kitab ini bahwasanya Al-Fatihah itu 7 ayat, ya. Baik, alhamdulillah. Mana Pak Abdul Ghani, Pak Sulaiman kira sepakat ya? Ya. Di luar sholat. Konteks pembahasan? Ya. Ya, baik. Jadi ini ada pertanyaan Pak Bulan. Ada pertanyaan, kenapa bukan hanya dalam sholat saja, dalam perwita, dalam sama dia, ya, kemudian dalam tahlilan, ya, kajian, ya, dibacakan Al-Fatihah, kadang-kadang mengirim doa, ya, kemudian orang meninggal kita hadiahkan Al-Fatihah. Ummul kita, ummul Quran. Ummul itu apa ya? Ummul. Ummul. Apa? Ummul. Ummi. Ibunya Quran. Ummul. Mencakup Al-Fatihah sudah mencakup satu Al-Quran. Maka disebutkan ummul di ummul kita Quran. Jadi mari kita hadiahkan ummul kita. Ini sudah kita hadiahkan. Bacaan satu Al-Quran. Kita baca Al-Fatihah sudah dihiaskan Ummul Quran. Makanya ketika kita baca Al-Fatihah dalam perintah, kemudian dalam samadiyah, ini sama dengan kita sudah baca Al-Quran. Ini fadilahnya, maksudnya ya, fadilahnya bukan berarti kita nggak boleh baca Al-Quran semuanya. Ini keutamaannya Al-Fatihah itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW yang mana dalam tafsir Ibnu Katsir ini adalah
Jadi maaf sebentar. Al-Fatihah ayyu fatihatil kitab khatat wa biha taftahu al-qira'atu fi salawat wa yuqalu la ayatu kitab 'inda al-jumhur. Wa Anas wal Hasan wa Ibnu Sarir karaha tasammaytuha bizalika. Qala al-Hasan wa Ibnu Sarir innama zalika al-lahwu mahfuzah. Wa qala al-Hasan al-ayatul ahkam kunna ummul kitab wa lidzaka wa aidan anna yuqalu laha ummul Qur'an. Wa sahih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin ummul kitab ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'an mathani wal Qur'anil azim. Ini dia, ini adalah Rasulullah. Dalam hadis sahih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'an mathani wal Qur'anil azim. Al-Fatihah Al-Qur'anil azim. Jadi kalau bahasa indahnya apa itu? Ummul apa bahasanya itu? Kalau kita artikan itu ibunya Al-Quran, tidak satu Al-Fatihah itu sudah mencakup semua Al-Quran. Bulan. Lebih dari kumpulan sisi. Jadi ada apa ya? Allah Akbar. Nah, Pak Akhir, jadi kenapa ada apa kaitannya? Inilah fadilahnya. Jadi Al-Fatihah ini dibacakan di Samadiyah, dibacakan di perberitaan, dibacakan di tahlilan pada pembukaan ya, karena ini sudah diumpamakan membaca Al-Qur'an. Ummul kitab ini sudah mencakup isi semuanya kandungan Al-Qur'an. Induknya Al-Qur'an. Induknya Al-Qur'an. Kalau udah itu udah begitu udah mencakup semua. Makanya asal kata dia ummul kitab. Jadi itulah orang-orang ulama-ulama Syafi'i dari jumhur ulama Syafi'i membacakan tahlilan pada kaifiyat ulama-ulama dari jumhur ulama Syafi'i membaca Al-Fatihah karena Al-Fatihah sudah merupakan ummul kitab, ummul Qur'an ya, yang bahasa yang sangat populer adalah sebagai disebutkan induknya Al-Qur'an sudah jatuh semua. Artinya begitulah besarnya fadilah Al-Fatihah. Hingga Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sedang sholat, ya selesai sholat, dipanggil oleh Rasulullah, lagi turun hadap Rasulullah, sini kau ajarkan satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Berarti inilah besar gaulnya Al-Fatihah ini. Subhanallah. Jadi itulah Pak kaitannya. Tadi itu memang bukan suatu perintah yang wajibkan. Dalam tahlil dan bacakan Al-Fatihah, kayaknya diibaratkan tahlil ini doa. Tahlil itu doa, Samadiyah itu doa, sholat doa enggak? Doa. Jadi disebut Rasulullah dalam hadisnya la shalah man lam yaqra Al-Fatihah. Tidak ada sholat, tidak sah sholat orang yang tidak membacakan Al-Fatihah. Karena baca doa kan. Begitu juga doa kita ini kayaknya tak sempurna. Tidak sempurna tahlil Samadiyah kalau tidak dibacakan Al-Fatihah. Walaupun di dalam Samadiyah itu dibacakan ayat-ayat Quran, tetapi didahulukan dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurlah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga dengan semakinnya kita mengenal Al-Fatihah, maka insya Allah kita akan benar-benar mempelajari Al-Fatihah ini dengan sahih, yang benar lagi, baik dalam bacaannya maupun dalam kandungan maknanya, sehingga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Nah, untuk yang terakhir, فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala Allah azza wa jalla membagikan salat itu antara antara kepada Allah wa baina 'abdi antara hambaku. Nisfain wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala, maka Allah akan memberikan bagi hambanya apa yang dia mohon, apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, baik dalam salat maupun di luar salat, dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab qala Allah hamdani 'abdi, Allah menjawab hambaku telah memujiku. Wa idza